Hai, perkenalkan nama saya Niputu Dian Saraswati dengan NIM 23160111102 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan apa sih yang dimaksud dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus, terkhususnya mata kuliah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Mau tahu kelanjutan videonya? Yuk simak videonya. Nah, pada topik pertama, di sini saya akan membahas yaitu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan anak berkebutuhan khusus merupakan layanan pendidikan yang disesuaikan anak dengan hambatan belajar atau perkembangan akibat kelainan fisik, emosional, sosial, dan hambatan istimewa. Nah, pendekatan ini yang harus bertujuan untuk mengoptimalkan potensi anak agar mencapai pendidikan, kemandirian, dan partisipasi sosial yang dapat setara dengan anak berkebutuhan khusus yang lainnya. Nah, topik yang kedua, bagaimana sih relevansi konsep inklusif, yaitu program UDL dan PPI. UDL adalah Universal Design for Learning, sedangkan PPI merupakan program pembelajaran individual. Nah, pendidikan anak berkebutuhan khusus ini sangat memerlukan pendekatan ini yang menghargai potensi unik setiap anak untuk mencapai kemandirian dan pendidikan mereka dalam pendidikan inklusi, yaitu sosial, di mana konsep UDL dan PPI ini sangat relevan di Indonesia karena mengatasi keragaman kebutuhan siswa untuk mendorong perubahan sikap pribadi mereka dan empati yang lebih dalam sebagai pendidikan inklusi. Nah, pada topik yang ketiga, bagaimana sih tantangan dan peluang apa yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan inklusi? Yang pertama, kekurangan guru sebagai pendamping khusus pendidikan inklusi. Yang kedua, minimnya sarana dan prasarana seperti ruang kelas dan alat bantu. Dan yang ketiga, rendahnya pemahaman orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus, serta kekurangan perhatian dalam pemerintah dalam pendanaan menerapkan pendidikan inklusi. Dan peluang yang dapat dihadapi dalam menerapkan pendidikan inklusi yang pertama, yaitu menerapkan pelatihan yang berkelanjutan untuk guru sebagai pendidikan keberlangsungan pendidikan inklusi. Yang kedua, bisa melakukan kolaborasi guru dengan orang tua dan pemerintah untuk mengubah tantangan menjadi keberhasilan dalam pendidikan inklusi. Ini daur hidup kupu mulai dari telur, terus ulat, terus kepompong, terus kupu-kupu. Kalau telur gimana telur? Telur. Ulat kayak gimana ulat? Ini ya. Kepompong kayak gimana kepompong? Kepompong. Kupu-kupu gimana kayaknya kupu-kupu? Oh, kayak gitu. Nih hasilnya Mas Faiz. Dadah dulu. Dadah. Bisa nggak dadah? Dadah. Cium dong. Muah. Nilai dan perubahan sikap pribadi setelah mempelajari mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini, di mana dapat menanamkan nilai empati dan menghargai keberagaman karakteristik anak berkebutuhan khusus dan komitmen pada keadilan pendidikan. Dengan nilai utamanya adalah inklusi yang holistik, di mana setiap anak mempunyai potensi yang unik yang perlu dioptimalkan, bukan difokuskan pada keterbatasan. Nah, sebagai guru nantinya maupun pelatih bisa mengajarkan bahwa pembelajaran olahraga bukan kompetensi yang semata, namun sebagai wadah pemberdayaan terkhususnya anak berkebutuhan khusus dengan mengadaptasikan pembelajaran sederhana seperti memodifikasikan gerak dengan multisensori. Kesimpulannya, pelajaran yang paling berharga dari mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini adalah
inklusif sebagai kewajiban empati yang mengubah pandangan dari mengakomodasi keterbatasan menjadi mengoptimalkan potensi unik setiap anak berkebutuhan khusus melalui program UDL dan PPI dan diferensiasi sederhana. Harapan saya ke depannya, saya berharap pendidikan anak berkebutuhan khusus ini di Indonesia semakin inklusif dengan setiap sekolah memiliki guru yang terlatih dan profesional, fasilitas dasar ramah untuk disabilitas, dan budaya penerimaan tanpa adanya stigma sosial sehingga semua anak sama mendapatkan pendidikan. Sekian dari video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mari wujudkan pendidikan yang adil dan bersama.